Banyak kasus. Banyak. Contoh. Oke. Kasus KM50 gimana, Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya sebagai Jawabannya, Menko tidak ada jawaban ini apapun, nggak hasil penting ya, Pak? penyelidikan tindak lanjuti resmi, Pak, tertulis, Pak. Ada Masa tindak saya lanjut diam? nggak, Pak? Boleh dong. Iya, boleh. Enggak, Ada kalau tindak soal lanjut nggak, Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu, Pak? Kita Ya, kan silakan. bernegara, Pak. Silakan Bukan aja menang-menangan. dinilai, Pak. Jadi jangan menang-menangan, Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu, Pak, harusnya. Iya. Ini catatan saya nih. Pak Mahfud, karena Pak Trimet nanya, ada rahasia nggak? Enggak. Kalau memang ada rahasia, maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia, lebih baik dibuka saja. Tidak Langsung. ada rahasia. Yang sampaikan ini semuanya memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang benderang kepada publik. Nah, adapun hal-hal yang ada di bawah meja, saya punya setumpuk data tentang itu karena belum dibahas oleh Kompolnas dan itu sensitif, ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak tidak mengatakan tidak. Saya tidak akan membuka suara, tapi jangan berpikir bahwa kita tuh hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu kan ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri, jadwal surat yang kita meminta agar, itu surat resmi itu, kita meminta agar dilakukan pemakaman secara kepolisian, itu surat kita ada. Ketika sampai sore ribut itu kita segera kirim surat terus jalan gitu. Artinya kita tidak ngomong di koran aja, yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publik aja. Pak Mahfud, saya semakin paham, Pak Mahfud. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahfud menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi, belum diumumkan, Pak Mahfud menggiring dulu. Ini cara Pak Mahfud berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Ya, Begitu, Pak, ya? ya. Waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang Oke. tidak bisa mengungkap, Kalau gitu saya ini, paham, buka Pak. aja biar Ya. publik menggiring. Jadi yang samar-samar daripada ditutup pihak yang mau Pak Mahfud mendahuluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahfud. Saya menganggap itu penting karena kadang-kala kalau orang ini, tidak kalau betul muncul. ini Pak, saya apresiasi Bapak. Lah iya. Bagaimana tanggapan Pak Mahfud tentang penonaktifan Pak Kapolri? Kan Bapak sebagai ketua ex officio Kompolnas dan juga sebagai Pak Menko Polhukam. Enggak, yang paling penting Ketua, izin Ketua, terkait dengan bintang 3 yang mengundurkan diri terkait kasus ini, Pak. Silakan Disampaikan aja, Pak Mahfud. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang 3 yang menggugat saya ke pengadilan, gitu. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik tidak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ada informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa, Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Ketua, ini kan menurut saya Pak Menko, Pak Kompolnas ya. Ini kan lembaga DPR. Enggak, gini, sedikit Ben. Pak. Tunggu dulu Ben. Oh, ini penting, ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Iya, saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan saya agar nambung, dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi diverifikasi interupsi apa yang bicara saya substansi. interupsi. Ya, Pak Beni, entar dulu Pak Beni. Sabar. Saya Biar Pak Suding, monggo Pak Suding. Saya interupsi. Enggak, bagi saya ini penting ya dijawab oleh Pak Mahfud karena Pak Mahfud sudah menyampaikan ke publik, ya kan, bahwa ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan, ya kan, FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa?
Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksulitan sinergitas menurut saya, Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan Terima kasih. itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang memaksa saya seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan nggak boleh. Interupsi Pak. Jadi saya nggak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Bentar dulu. Saya Pak Cucun, dulu tadi. Pak Cucun, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita, begitu demikian? Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Beni. Pak, saya interupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini, Pak Menko. Saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu Pak Menko Polhukam mewakili Presiden, kami sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR, dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, bukalah